أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada ayat 93 dari surat Ali Imran. Saya baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu ta'am kana hillan li Bani Israil. Semua makanan itu dihalalkan untuk Bani Israil. Illa ma harrama Israilu, kecuali yang Israil yaitu Nabi Ya'qub ala nafsi, kecuali yang Nabi Ya'qub mengharamkan untuk dirinya sendiri. Min qabli an tunazzala Taurat, sebelum turunnya Taurat. Qul fa'tu bi Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Bawakan Taurat, lalu bacakan Taurat tersebut. Mana di dalam Taurat itu ada larang-larangan memakan yang kalian haramkan. Nah, ceritanya di sini berdasarkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad, bahwa dari Ibnu Abbas, bahwa ada sekelompok orang Yahudi ketemu Nabi SAW dan mereka berkata, hadithna an halal an khilal nas'aluka anhunna. Ceritakan kepada saya mengenai hal-hal kepada kami, hal-hal yang tidak tahu kecuali Nabi. Nah, gitu ya. Jadi Bani Israil itu tahu apa yang tidak diketahui Nabi. Bani Israil itu tahu apa yang Nabi tidak tahu, dan dia tahu kalau Nabi tidak tahu, gitu ya. Dan dia tahu kalau ditanya, kalau dia seorang Nabi pasti Allah ngasih tahu. Nah, jadi dia mau ngetes, mau menguji orang ini apa benar-benar oleh Allah didukung. Nah, jadi kasih pertanyaan sama dia. Nah, jadi dia memberikan pertanyaan bukan untuk cari kebenaran, bukan untuk masuk Islam, tidak. Cuma sekedar memastikan apa benar-benar orang ini didukung oleh Allah Ta'ala. Gitu. Jadi yang ngasih pertanyaan, kalau dia langsung bisa jawab dan itu pasti dari Allah Ta'ala, berarti dia didukung oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan itu tidak penting sebenarnya, tidak penting. Yang penting itu memastikan apa ada dukungan dari Allah Ta'ala pada orang ini. Nah, gitu ya. Bukan soal pertanyaannya, tidak. Nabi dikasih pertanyaan siapapun, kalau Allah Ta'ala ngasih jawaban bisa. Ditanya apapun, kalau Allah Ta'ala ngasih jawaban, tidak bisa jawab Nabi. Nah, gitu ya. Apa pertanyaannya? Ada 4 hal. Gitu ya. Kata Nabi SAW, silakan kalian bertanya, tapi saya minta jaminan, zimmatullah, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kalau saya jawab dan kalian ngerti, kalian harus ikut saya ya. Nah, gitu. Kalau kalian tanya, saya bisa jawab. Tapi kalau saya bisa jawab dan itu benar, mau tidak ikut saya? Nah, gitu ya. Ya, kata mereka, gampang. Ya, gitu saja. Itu kan gampang tuh. Ya, saya jawab. Mereka tidak akan melaksanakannya dan itu tidak ada masalah. Mereka tidak akan melaksanakannya dan itu tidak ada masalah. Gitu ya. Mereka tidak akan melaksanakannya dan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Gitu
Kenapa orang kafir itu kadzibun, kata Subhanahu wa taala? Orang kafir itu berbohong. Jangankan kepada nabi, kepada orang biasa seperti kita, kepada para nabi mereka berbohong. Dan kepada Allah taala pun juga begitu, tidak ada masalah. Begitu. Baik. Coba beritahu kepada kami, gitu ya, mengenai makanan yang pertama itu. Makanan yang diharamkan oleh Israel, yaitu Nabi Yakub atas dirinya. Pertama. Kedua, bagaimana airnya orang perempuan dan bagaimana airnya orang laki. Yang kedua. Yang ketiga, gitu ya, bagaimana, gitu ya, Nabi yang ummi ini kalau tidur. Dan siapa, gitu ya, yang keempat, yang mewakili, yang menemani Nabi ini dari golongan malaikat. Baik. Nabi mengambil perjanjian, ya, saya beritahu kalian asal kalian nanti kalau saya beritahu kalian beriman. Baik. Jawab, anshudukum billadzi anzala Taurah ala Musa. Saya membawa nama Allah Ta'ala yang menurunkan Taurat pada Musa. Kan kalian tahu bahwa Israel, yaitu Nabi Yakub, sakit dan lama sakitnya berat dan lama. Lalu dia nazar pada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dari sakitnya, dia akan mengharamkan minuman yang paling dia sukai. Dia akan mengharamkan makanan yang dia sukai. Apa yang paling dia sukai adalah dagingnya unta. Minuman yang dia sukai susunya unta. Gitu ya. Allahumma na'am, kata mereka, benar. Apa kata Nabi SAW? Allahumma syahid alaihim. Ya Allah, lihat ya, ini ya, tolong dilihat ya Allah ya. Allahumma syahid alaihim. Lalu beliau melanjutkan jawabannya, anshudukum billahilladzi la ilaha illahu. Saya menyebutkan nama Allah Ta'ala yang tidak terkecuali dia. Gitu ya. Bahwa airnya orang laki itu abyad ghaliz, putih dan kental. Adapun airnya orang perempuan itu kekuningan dan encer. Nah, di mana yang satu kalau mengalahkan yang lain, begitu ya, bisa menjadi kalau yang laki mengalahkan airnya perempuan bisa jadi laki, kalau airnya laki perempuan mengalahkan airnya yang laki bisa jadi perempuan. Nah, gitu ya. Biidznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa kata mereka? Allahumma na'am. Loh, ini bayangkan loh ini. Gitu ya. Nabi mengatakan kalau airnya yang laki mengalahkan air yang perempuan jadi laki. Airnya perempuan mengalahkan yang laki jadi perempuan. Nah, bayangkan itu peristiwa terjadi dalam rahim. Yang sampai sekarang tidak ada jawabannya kecuali Nabi. Para ahli tidak bisa kita minta. Bagaimana dokter, saya kepingin punya anak laki, ya tidak tahu, itu repot itu, di lab itu mesti ngaturnya. Nah, begitu ya, itu ngaturnya di lab itu, ya kemungkinannya sekian persen, nah begitu ya, sulit ngaturnya. Nah, tapi Nabi tahu prosesnya di dalam rahim. Baik. Lalu apa kata mereka? Naam. Nabi berkata, Allahumma syahid alaihim, ya Allah tolong ya dilihat, saksikan. Beliau berkata selanjutnya, Allah anshudukum billadzi anzala Taurah ala Musa. Saya membawa nama Allah Ta'ala yang turun kepada Nabi Musa. Kalian tahu bahwa Nabi ini, anna hadzal nabi al-ummi tanam ainahu wa la tanam qalbuh. Bahwa Nabi ini matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Nah, hatinya tidak tidur. Artinya beliau itu tidak pernah berada dalam keadaan lalai sepenuhnya. Nah, gitu ya, tidak pernah dalam keadaan lalai sepenuhnya. Karena meskipun matanya menutup, bukan berarti lalu lalai sepenuhnya. Kan kalau kita kan tidak. Nah, gitu ya, kalau kita kan tidak, kita lalai sepenuhnya. Nah, gitu ya, sehingga perlu alarm. Nah, gitu ya, perlu alarm. Gitu ya, alarmnya 2, 3. Nah, yang satu bunyi dimatikan, atau bahkan tidak dengar alarm ya, dari anak, tidak tahu mimpi apa. Nah, gitu ya. Itu kalau Nabi tidak, gitu ya. Nabi itu bisa bangun sholatnya lama, sholatnya tidur lagi, ya. Lalu tidur sebentar bisa bangun, nah, bisa begitu. Ini barang yang tidak bisa kita tiru,
begitu ya. Kalau kita sudah tidur, oh jangan harap bisa dibangunkan, digoyang-goyang tempat tidurnya. Nabi tidak, gitu ya. Nabi itu tengah-tengah tidur bangun, sholat beliau. Lalu setelah lama sholat tidur, gitu ya. Setelah puas tidurnya, hilang capeknya, bangun lagi sholat lagi. Setelah capek tidur, terus begitu sampai subuh, gitu ya. Sampai subuh. Beliau lalu witir 1 rakaat selesai, begitu. Bisa, karena beliau bukan lalai sepenuhnya, begitu. Lalu yang terakhir, apa kata Nabi SAW? Apa kata mereka? Allahumma na'am, benar. Nabi berkata, Allahumma syad, ya. Perhatikan ya Allah. Lalu wa anta al-an, nah, kamu sekarang beritahu kepada kami siapa malaikat yang menemanimu, gitu ya, yang selalu bersama kamu dan memisahkan kadang atau memisahkan diri dari kamu. Apa kata beliau? Inna wali saya Jibril. Ya pasti Jibril. Kenapa? Walam yab'atsillahu nabiyyan qad illa wa huwa waliyuhum. Tidak ada seorang nabi, pasti yang Jibril, tidak ada orang lain, tidak ada malaikat yang lain, pasti Jibril. Bahkan Waraqah bin Nawfal pun saat diberitahu mengenai apa yang beliau lihat, beliau berkata, Waraqah bin Nawfal itu an-namus, sahibus sir, teman rahasia, teman dekat. Tahu. Nah, Waraqah bin Nawfal tahu bahwa ini adalah kamu dan kamu itu mau jadi nabi. Dan nanti kamu akan diusir oleh kaummu dari tempat ini. Loh, saya diusir, kata Rasulullah. Ya, nah, diusir. Setiap orang nabi pasti diusir. Nah, jadi Waraqah bin Nawfal sudah tahu. Waraqah bin Nawfal bukan orang Yahudi, baca Taurat ngerti. Apalagi orang Yahudi sudah tahu. Nah, hanya sekedar memastikan apakah benar nabi ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dilindungi, ya kita matikan sekarang, selesai. Karena dilindungi ya repot juga mau membunuhnya. Kalau tidak ya sekarang diselesaikan. Oh ternyata dia adalah seorang rasul yang Allah Ta'ala dilindungi, ya sudah. Tidak sulit untuk dibinasakan kecuali diganggu-ganggu saja. Mau dibinasakan sulit begitu. Baik, itulah yang terjadi lah. Ya. Allah Ta'ala mengatakan bahwa mereka Nabi Ya'qub itu mengharamkan hanya untuk dirinya sendiri, ya, masalah pribadi itu, gitu ya, masalah pribadi. Saya tidak akan makan makanan jenis ini, bukan semua makanan, tidak, makanan jenis ini. Nah, masalah pribadi tidak apa-apa lah, tetapi bukan karena terkait dengan syariat ya. Misalnya begini, Nabi SAW, kenapa Nabi kok tidak boleh? Waktu Nabi SAW beliau minum air madu di rumahnya Zainab binti Jahash, dan itu diketahui oleh 2 orang istrinya. Lalu saat Nabi ketemu Aisyah, kok baunya ada enak ini. Dia tahu bahwa Aisyah tahu bahwa Nabi dari rumahnya Zainab, gitu ya, dari rumahnya Zainab, dan Zainabnya orangnya hebat. Zainab itu orangnya hebat, gitu ya, tidak mudah dikalahkan. Gitu. Jadi agak lama Nabi berada di rumahnya Zainab agak lama, dan Aisyah tidak senang. Begitu melihat Aisyah tidak senang, Nabi berkata, oh mulai sekarang saya mengharamkan air madu. Turun firman Subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nabi lima tuharim ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, kamu kenapa kok mengharamkan sesuatu yang telah halalkan hanya karena mencari ridhonya istri-istrimu? Nah, ini tidak boleh, gitu ya. Tapi kalau masalah pribadi, misalnya Nabi juga tidak suka dengan al-dhab, sejenis biawak, tak suka, pribadi tak suka lah. Bukan karena alasan syar'i. Kalau mulai karena ini menyebabkan saya marah dengan istri saya marah dengan saya, jadi ini saya haramkan dong. Tidak boleh. Nah, lain kalau misalnya Nabi Israel, gitu ya, Nabi Ya'qub, dia mengharamkan. Kenapa? Karena ini 2 barang yang enak. Nah, yang dia sukai enak, memang daging unta enak, susunya enak. Nah, jadi beliau sukai.
Bila mengharamkan keduanya dalam nazarnya sebagai bentuk bahwa kalau saya itu sembuh lebih saya sukai daripada saya sakit. Nah, jadi lebih baik saya sembuh. Dan nantinya waktu sembuh saya tidak akan mendekati dua jenis makanan itu sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Subhanahu wa taala. Konteksnya berbeda. Sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah taala, saya nazar saya tidak akan lagi menikmati keduanya. Bukan dalam konteks mengharamkan syar'i yang Nabi kerjakan. Gitu ya. Ya tidak ada masalah, tetapi kalau Nabi yang kerjakan mengharamkan sesuatu, air madu misalnya loh. Gitu ya. Nanti ini menjadi haram pada seluruh kaumnya, berbahaya ini. Berbahaya, tersebar berita, Nabi sekarang tidak boleh, gitu ya, tidak mau makan minum madu, dan akhirnya itu berita tersebar sehingga umat Islam, sahabat misalnya tidak mau minum madu loh, berbahaya. Ini kalau Nabi Yakub tidak, saya pribadi ini pun sudah menjadi masalah, tiba-tiba Bani Israil mengklaim bahwa itu ada di Taurat. Di mana di Taurat ada begitu? Tidak ada. Gitu ya, di Taurat tidak ada semacam itu. Tidak boleh menciptakan hal yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 94 Allah mengatakan faman iftara 'ala Allahil kadhib min ba'di dzalik fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang menciptakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala, faulaika humudz zalimun, itu orang zalim. Tidak boleh ya melarang sesuatu yang Allah taala halalkan, itu salah. Sebaliknya juga sama saja. Mengharamkan, gitu ya, menghalalkan yang Allah taala haramkan, ya sama saja, tidak boleh. Apa yang Allah taala haramkan, jauhi, jangan dihalalkan. Apa yang Allah taala halalkan, dekati, jangan diharamkan, tidak boleh. Yang Allah Ta'ala perintahkan, kerjakan. Yang Allah Ta'ala larang, jauhi. Jangan kita menciptakan aturan-aturan sendiri, tidak boleh. Sebagaimana ada 3 orang sahabat yang berkata, saya akan berpuasa selamanya, saya akan sholat malam selamanya, saya tidak akan berhubungan suami istri selamanya. Kata Nabi SAW, kenapa? Ada kaum-kaum kok berkata begitu. Gitu ya, saya berpuasa ya tidak, saya bangun malam ya tidur, gitu ya, dan saya juga mengawini orang perempuan. Nah, gitu ya, man raghiba an sunnati falaysa minni, akhirnya. Siapa yang membenci dengan sunnah saya bukan termasuk saya. Nah, jadi agama ini datang untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Nah, gitu ya, bukan lalu sebaliknya. Apa yang Allah Ta'ala ciptakan berupa makanan yang bergizi, gitu ya. Kalau ada seseorang yang tidak cocok, ya silahkan, masalah pribadi. Misalnya ada ustadz, gitu ya, ustadz tidak suka sesuatu, ya itu masalahnya dia. Oh, saya tidak cocok dengan makanan ini, ya silahkan. Nah, gitu. Tapi saya tidak mau hal-hal yang mewah misalnya, nah, gitu ya, silahkan, masalah pribadi. Umar Khattab menjauhi hal-hal yang mewah, nah, gitu ya, tidak mau dia makan yang nikmat dan sebagainya, ya silakan, masalah pribadi. Tetapi bukan berarti barang itu lalu tidak boleh dinikmati, boleh dinikmati. Nah, tetapi yang dikhawatirkan kalau sudah barang itu boleh dinikmati, yang beliau khawatirkan tidak ada batasnya. Nah, itu yang beliau khawatirkan. Kalau sudah itu saya nikmati, akhirnya saya bisa menikmati barang itu, berganti, bergeser dari kenikmatan menikmati ibadah kepada menikmati materi. Nah, itu yang beliau khawatirkan, gitu ya. Bergeser dari kenikmatan menikmati taat Allah Subhanahu wa taala, bergeser kepada menikmati dunia. Nah, itu yang beliau khawatirkan. Nah, ini mesti kita pahami ya. Ini mesti kita pahami bahwa hal semacam itu patut kita tiru meskipun tidak sepenuhnya, gitu ya. Ayat 95, Qul sadaqallah, katakan Allah Ta'ala itu benar. Nah, syariatnya itu benar, Al-Quran itu benar. Benar dalam arti cocok dengan manusia. Nah, Allah Ta'ala
memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu sudah Allah taala ciptakan untuk butuh dengan menyembah Allah taala. Allah taala jadikan manusia itu sebelum adanya agama, sudah Allah taala jadikan manusia siap menerima agama. Jadi agama ini penting kita ketahui. Ini pertanyaan. Bahwa agama itu mana lebih dulu? Islam atau Nabi Adam? Saya tanya. Mana lebih dulu? Supaya jangan sampai tidak tidur. Islam atau Nabi Adam yang lebih dulu? Gitu ya. Allah Taala waktu kita masih belum jadi apa-apa, masih ruh. Allah Taala, maksud Nabi Adam belum jadi apa-apa. Allah Taala bertanya, alastu birabbikum? Bukankah saya Tuhan kalian? Lalu roh kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Benar ya. Anta qul yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai hari kiamat kalian berkata saya tidak tahu loh. Jadi agama itu sudah ada sebelum manusia. Kalau agama itu datang sesudah manusia, agamanya datang sesudah manusia. Manusianya salah nanti berbuat dosa. Nabi Adam itu waktu di sana di surga dia sudah beriman Allah Taala. Cuma dia salah, berbuat kesalahan. Dan kemudian ini bedanya dengan iblis. Dia bersalah, dia minta ampun. Iblis bersalah, tidak minta ampun. Itu bedanya. Begitu. Nabi Adam itu salah, dia minta ampun. Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nantinya akhirnya manusia menjadi dua. Yang satu seperti Nabi Adam, yang satu seperti iblis. Nabi Adam representasi gitu ya, dari manusia yang beriman. Apa manusia beriman itu? Manusia yang selalu mencari rahmat Allah Ta'ala. Itu ya. Manusia yang beriman adalah manusia yang selalu mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tidak beriman, tidak minta rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja. Ya. Jadi soal orang itu misalnya tidak suka pada sesuatu, silahkan. Wah, saya tidak berani hidup sangat mewah. Saya pribadi. Adapun ada orang mau bermewah-mewahan, mau menikmati sesuatu, ya silahkan. Sebab kalau saya menikmati itu semua dan kemudian saya menjadi nyaman karenanya, akhirnya saya kenikmatan mentaati Allah Ta'ala itu mulai berkurang. Kenikmatan beribadah berkurang. Karena dia bersaing dengan kenikmatan duniawi. Begitu aja. Dia bersaing dengan kenikmatan duniawi. Jadi bukan soal diharamkan, tidak. Tidak diharamkan. Tetapi khawatir kalau saya sangat-sangat menikmati kenikmatan duniawi, nanti kenikmatan akhiratnya bisa hilang. Betul ya? Al-bazadzah minal iman. Al-bazadzah minal iman, kata Rasulullah SAW. Kesederhanaan itu termasuk dari iman. Bisa orang beriman makan mewah, bisa. Membeli pakaian yang mewah, bisa. Semuanya serba mewah, bisa. Betul ya? Rumah besar, bisa lah. Iya. Orang itu rumahnya 40 miliar. Nyaponinya itu bagaimana? Nyaponi itu lah. Begitu ya, yang nyaponi bagaimana? Nanti ngepel, nanti ngelap, itu membayangkannya tidak bisa. Saya bingung. Mau ke sana jalan, sepedaan akhirnya. Itu apa? Begitu ya, besar. Begitu ya, buat apa? Begitu ya, nanti dia di sini, istrinya di sana, ditelepon, tolong ke sini ya lah. Ya ada apa? Bisa. Lah, begitu ya, jauh. Nanti kamarnya besar misalnya. Lah, begitu ya, tempat tidurnya besar. Capek akhirnya, waktunya habis itu di rumah. Apa? Begitu ya, tidak pragmatis. Tidak pragmatis. Nah, begitu ya. Atau kemudian ada lapangan golf di belakangnya sana. Nah, begitu ya, ada hutannya barangkali. Nah, begitu ya. Bukan sesuatu kebahagiaan. Nah, bukan suatu kebahagiaan, bukan suatu kemewahan, bukan suatu kebanggaan. Nah, Islam tidak. Apakah dengan itu orang itu menjadi bahagia? Pertanyaan. Apakah seseorang itu harus dengan kemewahan? Ini pertanyaan.
gitu ya, menjadi bahagia dan kemudian menjadi mulia. Mahal. Kalau begitu caranya mahal. Tidak. Islam tidak mahal, Islam itu. Gitu ya. Orang dijadikan merasa cukup, sudah kok segini cukup saya. Nah, segini cukup lihat. Gitu ya. Dan saya bahagia. Nah, dan saya bahagia. Berangkatnya dari mana itu? Dari ketenangan. Nah, gitu ya. Karena dia merasa tenang sudah cukup. Nah, kalau tidak tenang, gelisah, apa yang terjadi? Dia berusaha menghilangkan kegelisahannya. Gitu ya. Bisa begitu ya, gelisah dia. Orang gelisah itu tidak beri, orang imannya kurang, saya pakai imannya kurang, jangan kafir. Imannya kurang, keyakinannya kurang, gitu ya. Berarti kemuliaannya berkurang. Bisa begitu ya. Tidak ada kemuliaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan kecuali Subhanahu wa taala. Yang punya kemuliaan Subhanahu wa taala. Semua yang mati ini termasuk surga menjadi mulia karena adanya barang hidup, yaitu orang beriman. Nah, semua yang mati ini, dunia dan akhirat, gitu ya, menjadi mulia karena manusia. Gitu ya. Sebuah logam disebut logam mulia karena manusia. Kalau ada manusia tidak mulia logam itu. Nah, karena ada manusia disebut logam mulia. Nah, siapa yang memuliakan? Ya manusia yang memuliakan. Gitu ya. Surga jadi mulia karena ada orang beriman. Kenapa orang itu mulia? Karena memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nabi itu mulia. Nabi itu mulia karena beliau Allah Subhanahu wa taala diberi Al-Qur'an, jadi mulia beliau. Ramadan jadi mulia karena Al-Qur'an turunkan pada bulan Ramadan. Nah, gitu ya. Mekah Madinah jadi mulia karena Al-Qur'an diturunkan di dua tempat itu. Nah, jadi mulia. Nah, gitu ya. Segala sesuatu yang terkait dengan Al-Qur'an menjadi mulia. Nah, apakah Al-Quran itu barang hidup? Betul ya? Al-Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Karena dia firman Allah Subhanahu wa taala, karena isinya memuliakan Allah taala, jadilah siapapun jadi mulia karena Al-Quran. Nah, begitu ya. Juga karena Taurat, juga karena Injil, betul ya. Karena memuliakan Taurat mulia dia. Memuliakan Injil mulia dia. Apakah dalam Taurat dan Injil itu ada yang kalian sebutkan? Tidak ada. Gitu ya, tidak ada. Gitu. Baik, selesai pembahasan mengenai itu. Kita sekarang masuk ayat 96 kepada tempat yang Allah Taala muliakan. Ayat 96 saya baca. Ya, 95. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang condong kepada kebenaran, dan dia bukan termasuk orang yang bersuka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu pada ayat 96 Allah Taala bicara mengenai Ka'bah. Saya baca dulu ayatnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan, ya, wudi'a linnas, didirikan untuk manusia. Nah, ya, didirikan untuk manusia dalam konteks memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan rumah-rumah biasa ya, dari dulu sudah ada rumah, sebelum ada Ka'bah ya sudah ada rumah. Sebelum ada Ka'bah sudah ada rumah. Ya, tetapi rumah yang dipakai untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari Muslim bahkan, dan Ibnu Abi Syaibah, bahwa Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, ayu masjid wudi'a awal?" Lihat di sini, Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, masjid yang pertama itu di mana loh?" Pertanyaan penting ini. Pertanyaan penting ini ya. Pertanyaan penting lah ya, masjid yang pertama itu mana Rasulullah? Loh, apa itu pintar? Karena kok bisa pintar ya? Karena bertakwa. Jadi yang ditanyakan itu barang berguna. Nah, yang ditanyakan itu barang berguna. Apakah Ka'bah atau ada yang lainnya? Nah, baik. Apa kata Rasulullah SAW? Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram, yaitu lokasi tempatnya Ka'bah itu disebut Masjidil Haram. Lalu kemudian Masjidil Aqsa. Lalu berapa jarak pembangunan di antara keduanya? Arba'una sana, 40 tahun. Yang membangun Ka'bah
bukan membangun, meninggikan bangunan Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Lalu kemudian beliau membangun Masjidil Aqsa. Lo bayangkan umurnya berapa itu? Nabi Ibrahim itu waktu beliau meninggikan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail, waktu Nabi Ibrahim mengangkat pondasi. Nah, pondasinya sudah ada, lalu ditinggikan, sudah tua, sudah putih rambutnya. Nah, gitu. Tapi beliau mengangkat batu tadi, diletakkan batu satu persatu. Nabi Ismail yang membawanya dari jauh, lalu Nabi Ibrahim meletakkan satu persatu. Nah, begitu. Bukan ya Allah saya sudah tua, tidak kuat saya. Nah, tidak ada, diletakkan satu persatu. Nah, lalu karena ada kekurangan satu batu, tiba-tiba Nabi Ismail mengambil batu ada di bawah, nah, yang berwarna putih, gitu ya. Begitu, bukan hitam, batunya putih. Nah, batu itu putih diletakkan di Ka'bah. Nah, kemudian batu itu menjadi hitam karena dosa-dosanya manusia. Nah, disebut Hajar Aswad. Hajar Aswad itu waktu turun putih. Nah, andai kan Hajar Aswad itu diletakkan lagi, ya hitam lagi. Nah, begitu misalnya ada Hajar Aswad, Hajar Abyad yang baru dari surga datang, kena dosanya manusia hitam. Nah, datangkan lagi batu dari surga, kena dosanya hitam lagi. Nah, begitu ya, karena manusia selalu berbuat dosa. Begitu ya. Dan nanti itu menjadi bagian dari manasik haji, di mana Hajar Aswad itu nanti kata Rasulullah SAW akan bersaksi di hari kiamat atas siapa yang pernah menyentuhnya. Apa Nabi menyentuh Hajar Aswad? Gitu ya. Tidak bisa. Nabi hanya mengarahkan dengan tongkatnya zaman itu ya, 1400 tahun yang lalu, zaman itu dengan tongkatnya. Menjadi sebuah contoh sunnah bahwa tidak semua orang bisa mencium Hajar Aswad. Itu ceritanya begitu, gitu ya. Setelah selesai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, apa kata beliau? Katanya, Rabbana taqabbal minna innaka tas-samiul alim. Nah, gitu ya. Ya Allah, terimalah dari kami ini. Nah, gitu ya. Karena Engkau Maha mendengar dan Maha tahu. Wa tub 'alaina anta tawwabur rahim, dan terimalah tobat kami. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Mubarakan lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di Mekah. Kita disebut Bakkah dan Mekah sama saja. Lalu sebagai apa? Mubarakan, yang memberikan keberkahan. Ka'bah itu memberikan keberkahan. Keberkahan itu artinya ada kebaikan yang banyak di situ. Nah, gitu ya. Ada rezeki materi ya karena ada orang berdagang. Lalu kemudian ada rahmatnya Allah Ta'ala yang turun. Nah, itu namanya barokah. Barokah itu adalah sesuatu yang ada ridhonya Allah Ta'ala di situ. Gitu ya. Waktu disebut barokah karena ada ridhonya Allah Ta'ala di situ. Rezeki barokah karena ada ridhonya Allah Ta'ala di situ. Kok bisa begitu ya? Karena dia menggunakan waktu untuk cari ridhonya Allah Ta'ala. Dia menggunakan harta untuk cari ridhonya Allah Ta'ala. Kalau waktu itu tidak dipakai mencari ridhonya Allah Ta'ala, berarti Allah tidak meridhoi. Berarti tidak ada pahala di situ. Tidak barokah namanya. Harta juga begitu. Sebanyak apapun harta, kalau tidak digunakan untuk cari ridhonya Allah Ta'ala, berarti tidak diridhoi Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada barokahnya. Nah, gitu ya. Tidak ada barokahnya. Jadi jangan dilihat kuantita, tidak perlu kuantita itu, kualitas. Nah, waktu itu sedikit, harta itu sedikit, kalau dipakai untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi berpahala. Nah, gitu ya. Ini harus kita pahami. Jangan kita merasa bahwa apa yang saya terima kok sedikit ya. Apanya sedikit? Kita dijadikan sebenarnya sebagai orang beriman. Itu berarti waktu yang ada barokah, dipakai berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah. Begitu ya. Bahkan sampai Allah Ta'ala menciptakan bulan Ramadan, yang di situ ada malam yang lebih bernilai dari 1000 bulan. Tuh. Kenapa? Supaya kita bisa dapat malam itu. Supaya kita
insya Allah kalau setiap tahun dapat malam itu berarti 1000 bulan dikali berapa? Gitu ya? Dikali 60 ribu bulan, lu bayangkan. Gitu ya? Supaya melampaui pahala kaum terdahulu. Kenapa? Karena kita butuh pahala yang banyak untuk bekal di akhirat nanti. Itu mubarakah namanya, keberkahan, umurnya berkah karena banyak pahalanya. Nah, tergantung dari kita. Wahudan lil alamin, petunjuk buat seluruh alam. Begitulah. Jadi yang disebut Ramadan, satu Ramadan itu di Mekah. Begitu ya, satu Ramadan itu di Mekah. Kalau orang itu patokannya satu Ramadan di Mekah, tidak ribut, tidak ada masalah. Betul? Kalau tidak tahu, ya tidak apa-apa, tidak tahu. Tidak tahu. Yang menjadi masalah itu kalau tahu. Nah, saya sudah tahu ya. Kalau sudah tahu, silakan puasa. Nah, begitu ya. Tapi ini Idul Fitri. Loh, Nabi SAW belum pernah cari hilal Syawal. Nabi dan sahabat cari hilal, tidak kelihatan. Begitu ya, tidak pakai alat, tidak ada alat. Pakai pawang, tidak ada pawang. Nah, tidak ada, tidak kelihatan. Nabi tidak kelihatan. Ya sudah, besok puasa. Sudah tengah hari datang orang Badui. Saya tadi mana melihat hilal Syawal. Kamu bersaksi saya tidak turun Allah, saya bersaksi. Kamu bersaksi bahwa saya turun Allah, saya bersaksi. Kalian sekarang berbuka, idnya besok. Rame-rame Nabi itu, tidak rame-rame. Kenapa? Jiwanya tenang. Gitu ya. Kalau jiwanya tidak tenang, ribut. Nah, ribut semua sak negara. 300 juta ribut semua. Nah, ada apa? Nah, gitu ya. Ada apa? Nah, kalau kita tidak tahu, tidak ada alat komunikasi misalnya, tidak beralat komunikasi. Begitu ya. Kita tidak punya alat komunikasi misalnya. Nah, begitu ya. Tiba-tiba mau subuh datang orang ngasih tahu dok tetangga kita, besok puasa ya. Saya sudah, saya minum air, makan kurma, selesai. Nah, rame-rame. Besok subuh saya tidur, selesai. Nah, saya puasa hari ini misalnya. Nah, atau misalnya kita tengah hari diberitahu oleh seseorang, oh saya lihat saudara saya bilang sudah kelihatan hilal di Mekah. Oh ya sudah, saya berbuka sekarang minum kopi. Betul ya? Saya keluarkan zakat fitrah, selesai. Nah, tidak perlu menunggu orang lah. Apalagi sekarang, gitu ya. Sekarang, begitu ya. Sekarang kelihatan lah. Di Mekah itu tidak ada. Pengumuman Idul Fitri itu tidak ada. Ramadan tidak ada. Nah, kalau Ramadan di tower itu ada lampunya tulisannya Ramadan Mubarak. Oh besok Ramadan. Selesai, tidak ada tulisannya, tidak ada bahwa ini melihat. Tidak ada. Berita di TV itu tidak ada. Orang tidak lihat, tidak semua orang lihat TV. Cuma di tower itu ada lampu. Wah, Ramadan Mubarak. Nah, begitu ya. Kalau besok langsung sholat taraweh, selesai. Lah, gitu ya. Lalu kalau Idul Fitri, tulis, gitu ya. Eid Mubarak, selesai. Begitu ya. Berarti besok Idul Fitri sudah tidak ada orang, tidak ada taraweh, selesai. Ada rame-rame, tidak ada mercon, begitu ya. Oke, mercon lah, tangkap polisi. Meledak itu, begitu ya. Meledak bisa lah, selesai. Tidak ada orang rame-rame, tidak ada orang bingung. Begitu ya. Kullu am wa antum bi khair. Ini kullu am wa antum bingung. Setiap tahun bingung. Kita kalau tidak bingung itu tidak enak lah. Kita harus bingung. Mau puasa bingung, gitu ya. Mau Id bingung. Nanti mau pemilu ya bingung lah. Bertahun-tahun ada apa lah. Gitu ya. Mana ada orang di Eropa, di Amerika merencanakan pemilu bertahun-tahun, tidak ada kerjaan mikir pemilu. Nah, begitu ya. Ada yang perlu dipikirkan kok, mikir siapa presidennya tahun depan. Gitu ya. Besok kita nggak tahu umur kita kapan kok tahun depan. Gitu ya. Anda mau tahun 2024. Besok saya tidak tahu umur saya depan enggak kok 24. Begitu. Ada apa kok jauh-jauh lah. Begitu. Simple memang. Gitu. Hudan lil alamin. Sebagai patokan untuk seluruh alam lah. Jadi dulu itu orang sekolah misalnya, orang sekolah di Mekah, bukan di Madinah. Madinah itu masih baru dibuat. Sekolah di Madinah masih baru dibuat. Sekolah di Madinah masih baru dibuat. Nah, begitu ya, dibuat sekolah di Madinah.
Tapi dulu di Mekah Ummul Qura lah, begitu Ummul Qura lah, orang sekolah di Mekah, gitu ya. Semua orang dapat ilmu dari Mekah, nah, gitu ya. Gurunya di Mekah, gitu ya. Lalu kemudian setelah semakin banyak orang pintar lah, mereka buat cabang di Madinah lah. Tapi intinya pada mulanya dari sekian lama, ribuan tahun yang lalu ya, Mekah itu tempat orang belajar, nah, bukan di Al Azhar Kairo, bukan di Madinah, bukan di Mekah. Nah, orang belajar itu di Mekah. Nah, berangkatnya dari Mekah karena ulama semakin banyak ya, tentu mereka buat cabang mungkin di Madinah, di mana lah. Tapi pada mulanya di Mekah. Nah, begitu ya, di Mekah pada mulanya begitu. Itu yang terjadi. Di mana di Mekah itu ayat 57 fihi ayat bayinat. Nah, gitu ya. Di Mekah itu ada ayat bayinat. Nah, misalnya yang terlihat Ka'bah, begitu ya, itu ayat, tanda dari Subhanahu wa Ta'ala, Ka'bah. Lah iya, barang yang kotak ini kok bisa membuat kita menarik ya? Apa menariknya? Begitu ya, ayat bayinat. Begitu ya. Lalu ada Safa Marwah sebagai representasi dari seorang perempuan yang kelihatannya lemah tapi ternyata orang perempuan itu punya kekuatan. Gitu ya. Lalu ada Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Sebagai simbol, ini loh dulu ada orang yang sudah tua terpaksa pakai batu ini untuk meletakkan batu, menggunakan batu ini untuk meletakkan batu, sehingga sampai melekat kaki beliau pada batu. Nah, artinya di sini simbol ini loh, hidup itu perjuangan, usaha hidup itu ada. Begitu ya. Kalau orang lihat Ka'bah, lihat Nabi Ibrahim. Jadi setiap orang yang di dunia ini kok sebelum mati mesti ada yang diingat. Nah, begitu. Ini loh masjid yang buat si fulan, orangnya ada sudah. Masjidnya ada. Sekolahnya ada. Nah, ada yang ditinggal. Ini rumah sakit yang buat si fulan. Loh, begitu ya. Ini yang buat si fulan, ini yang buat si fulan. Nah, tidak ada bangunan tapi ada foundation. Orang kafir punya foundation. Begitu ya, punya yayasan. Punya yayasan yang isinya memberi bantuan orang untuk sekolah. Loh, bukan akad nikah, bukan. Begitu ya. Bukan untuk uzumah, tidak. Begitu ya. Mau sekolah dibantu. Lah, begitu ya. Untuk ilmu dunia, bukan ilmu agama, ilmu dunia orang kafir. Lah, ada foundation kebanggaan. Begitu ya. Oh, lihat saya bisa bantu orang sekolah. Loh, ada kebanggaan. Kita melaknat orang kafir. Orang kafir dilaknat baik. Tapi dia punya yayasan untuk bantu orang sekolah. Loh ya apa? Lah, itu orang kafir itu di neraka ya, betul. Lah, karena di mana? Oh, saya di surga. Ya apa bakalnya salat dan pakai sedekah. Ya repot dan pakai sedekah. Orang kafir itu tidak beriman sedekah. Ini dikasih iman, dikasih ibn kasir lah. Begitu ya, tidak bisa sedekah, dikeluarkan uangnya lah. Begitu ya, keluar sedekah. Orang kafir itu sedekah. Siapa yang menemukan Nabi Musa AS, saya dikasih 100 ekor unta oleh orang Quraisy. Loh, ada 100 ekor unta. Berangkat Suraqah bin Malik bin Ju'thum. Loh, 100 ekor unta, lu bayangkan. Jadi semua itu menunjukkan, gitu ya, menunjukkan dirinya. Kalau gitu ya, orang kafir itu menunjukkan dirinya bahwa saya butuh ilmu. Dengan ilmu saya bisa menguasai dunia. Nah, kalau tidak pakai ilmu tidak bisa dikuasai orang. Kalau manusia tidak punya ilmu, sebanyak apapun harta yang dia miliki tidak punya kekuatan. Gitu ya. Kalau orang tidak punya ilmu, sebanyak harta apa yang dia miliki tidak punya kekuatan dia. Begitu ya. Kalau orang tidak punya ilmu, sebanyak apapun yang dia miliki tidak ada kekuatan. Fir'aun punya kekuatan. Fir'aun itu membuat piramid, membuat bangunan-bangunan, ya, gitu ya, yang diingat orang, dikagumi orang. Fir'aun, punya ilmu Fir'aun itu. Begitu, punya ilmu lah, karena dia punya ilmu yang berupa bangunan, lalu perkebunan dan pengadilan. Fir'aun itu punya pengadilan ya. Fir'aun punya pengadilan, ada pengadilannya Fir'aun itu. Begitu ya, ada pengadilannya Fir'aun itu lah. Supaya kita ngerti, jangan kita asal benci dengan orang kafir. Orang kafir itu ngajari kita ya orang beriman, gitu ya,
bahwa hidup ini perlu ilmu. Nah, ilmu itu berarti sekolah. Nah, sekolah itu perlu uang. Nah, orang yang belajar batil itu perlu uang. Lah belajar apa? Belajar agama. Nah, kalau orang yang hafal Quran dikasih uang, semua orang hafal Quran, semua orang hafal Quran. Kamu ya, kalau nanti malam hafal Al-Baqarah juz pertama, tak kasih 500.000, hafal langsung dia. Nah, nomornya 10 tahun. Nah, kalau 40 dia tidak hafal, tidak bisa. Kalau umurnya 10 tahun, hafal ya hafal langsung. Ya, besok ya juz kedua, tak kasih hafal dia. Satu hari hafal dia. Nah, masih umur belasan tahun, hafal dia. Begitu ya, malam awas ya, kamu udah hafal juz ketiga, hafal dia langsung hafal. Nah, begitu ya, bukan soal iman, soal uang lah. Nanti iman tuh nanti kalau sudah dewasa. Iya ya, saya tuh dulu kok cari uang ya. Tapi ada hafal dia Quran lah. Nah, kalau enggak pakai uang ya besok ganti ayat ini, besok ganti ayat ini. Ya enggak apa, enggak ngerti yang di belakangnya lah. Kalau yang di belakangnya ngerti loh, Anda kan besok juz ini lah, kok sekarang loncat ini, kok besok loncat ini. Oh bingung, ke Mekah saja kalau gitu urut. Nah, begitu ya, di Mekah urut, di sini loncat sana loncat sini, tidak bisa. Begitu ya, udah begitu caranya. Kenapa lah dibayari seadanya, tidak bisa. Dikeluarkan uangnya kalau ada orang kaya besok ya, nanti kamu baca surat ini. Kenapa? Karena yang ngasih uang hafal Quran. Nah, takmirnya itu hafal Quran, sudes itu hafal Quran dia. Jadi waktu dia minta orang jadi imam, dia hafal, sudah hafal dia. Dan yang terdahulu juga itu presiden yang terdahulu, presiden Majelis Haram, Majelis Aqsa, Majelis Nabawi, hafal Quran dia. Hafal Quran, ngerti tajwid, ngerti tafsirnya, ngerti syariat lah, ngerti dia. Jadi dia bisa milih imam yang benar, bayar. Nah, yang bayar raja, yang angkat imam itu raja ya. Yang angkat imamnya Makkah Madinah itu raja, diangkat oleh raja. Begitu ya, diangkat oleh raja, dibayar oleh raja, ya raja yang bayar. Nah, begitu ya, jadi orang-orang yang hebat bermunculan. Begitu ya, itulah yang saya sampaikan. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala barak ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.